Nungguin ya. Anak-anak sudah siap belajar belum? Yuk persiapkan dirimu belajar bersama Bu Putri hari ini. Cek video berikut ini. Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Bu Putri. Pada hari ini kita akan ke pembelajaran 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Sudah siap ya anak-anak? Kita akan melihat kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Ada 3 muatan pada pembelajaran hari ini, ada bahasa Indonesia, IPA, dan juga SBDP. Seperti biasa kita akan fokus pada kompetensi dasar esensial, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Nanti SBDP akan kita bahas sedikit untuk tambahan pengetahuan kalian. Yuk kita akan ke pembelajaran hari ini. Kalian melihat ada seorang bapak sedang melakukan apa ini anak-anak? Ya, dia sedang membuat kerajinan dari gerabah. Kira-kira apa yang dia bentuk ini? Apa ini anak-anak? Semacam piala ya. Oke, Bu Putri akan bacakan. Ada cerita di sana. Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah. Ada satu yang menarik perhatian Lani. Lani pun mencoba mencari tahu. Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari yang lainnya, ujar Lani penasaran. Oh iya Dik, gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa, jawab Kak Saleh pengrajin gerabah. Kalau tidak salah, bentuknya mirip piala. Di atasnya ada yang berbentuk bola, tebak Lani. Benar sekali Dik, memang ini adalah piala yang akan diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan, kata Kak Soleh. Tapi kenapa harus dari gerabah, Kak? Tanya Lani. Ya, karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini. Lebih dari 60% masyarakat bermata pencaharian di bidang gerabah. Mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusahanya, jawab Kak Soleh. Oh, begitu. Bagus sekali, Kak, puji Lani. Oh iya, apakah kakak juga bisa bermain bola voli? Tanya Lani. Kebetulan kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu, kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini, jawab Kak Soleh. Wah, hebat sekali, kagum Lani. Berarti kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli? Tanya Lani. Iya Lani, kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat kakak bermain bola voli. Nah anak-anak, itu tadi cerita dari Lani ya, yang sedang berbincang dengan Kak Soleh. Ternyata Kak Soleh adalah kapten tim bola voli kecamatan. Kak Soleh membahas tentang cedera saat bermain. Kira-kira kalau pemain bola voli biasanya cedera pada bagian apa? Pada bagian tangan ya, terjadi cedera pada bagian tangan, biasanya cedera adalah ototnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Salah satunya tadi ya, yang pernah terjadi pada Kak Soleh, itu biasanya cedera tangan pada pemain bola voli. Sekarang kita akan lihat cedera apa saja sih? Atau kelainan, gangguan, atau penyakit otot apa saja sih yang bisa terjadi pada manusia. Kalian bisa lihat pada gambar. Lihat, ini namanya hipertrofi atau kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Coba bandingkan, ini otot yang normal, ini yang membesar. Jadi kamu kalau kecapean, misalnya mengangkat sesuatu yang tidak sesuai dengan porsinya, misalnya tangan, maka bisa terjadi pembengkakan dan sebagainya. Begitu ya anak-anak, biasa kalau otot cedera itu terus bengkak, jadi ototnya membesar. Oke, kita akan lihat selanjutnya ada atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, jadi ini yang
bermasalah tadi pada selnya, pada sel sarafnya. Jadi mengecil. Kemudian ada stiff atau kaku leher. Nah, mungkin sudah pada sering ya terjadi pada anak-anak kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Ketika kita bergerak dengan tiba-tiba atau terlalu cepat, biasanya kemudian akan terjadi nyeri ya. Nah, biasanya umumnya terjadi pada ini nih, area dekat sekitar sini. Kemudian kita agak tengeng, sakit sekali di sini ya. Itu namanya stiff atau kaku leher. Selanjutnya ada namanya tetanus. Pernah mendengar tetanus? Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Jadi harus segera ditangani ya sebelum terjadinya kejang kalau pada tetanus. Jadi biasanya kalau terkena tetanus itu bisa terjadi karena luka, misalnya kena benda tajam yang berkarat itu juga bisa menyebabkan tetanus. Nah, pernah dengar pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati? Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Jadi hati-hati ya, nah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, selanjutnya ada bacaan salah bantal. Siapa yang pernah salah bantal? Alias salah ketika posisi tidurnya. Nah, nanti kalian tolong baca bacaan salah bantal ini. Ada beberapa paragraf di dalamnya, cukup dibaca saja, tidak perlu dicari ide pokoknya. Ini untuk tambahan pengetahuan, nanti di dalamnya ada. Yang menyebabkan terjadinya salah bantal itu apa sih? Sampai pada, ini dia. Ada cara menghindari. Jadi menghindari salah bantal. Apa saja, yaitu posisi tidur harus nyaman, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring, telentang, jadi berubah-berubah posisi tidurnya ya. Kemudian jangan tidur di atas kasur yang keras. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan sedikit membahas tentang komik. Nah, tadi pada gambar kan pada bacaan ada gambar. Ini untuk membantu menjelaskan bacaannya, gambar ilustrasi. Ini bisa juga dibuat komik. Beberapa gambar kemudian diberi teks. Nah, kalian bisa baca mengenai ciri-ciri komik. Ada mengenai hadir untuk menyampaikan cerita, proporsional. Proporsional itu apa sih? Menggunakan bahasa percakapan, biasanya bersifat kepahlawanan, penggambaran watak secara sederhana, dan juga umumnya komik itu menyediakan humor. Jadi kalau ada cerita jenakanya itu semakin menarik, membuat kita ingin membaca. Nah, anak-anak, kita sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Tadi sudah Bu Putri jelaskan beberapa kelainan otot manusia. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian membuat tabel seperti ini, kemudian tulis paling sedikit 4 jenis dan jelaskan penyebab kelainan otot manusia ya. Boleh kelainan, boleh gangguan, baik itu gangguan yang sifatnya ringan ataupun yang berat. Minimal 4 ya, silahkan ditulis di buku tulismu, nanti dikumpulkan kepada guru kelas masing-masing. Itu saja untuk tugas hari ini. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.